Welcome to Tripods, Troya Tribes Podcast. Hello everyone, welcome to Tripods with me, Aditya Novan. Hari ini kita ada podcast dadakan nih sebenarnya. Dan nggak tahu nih mau ngomongin apa ya Mas? Wah, ini menarik ini. Jadi, menarik apa? Kita belum ngomong apa-apa Pak. Gak disiplin gak main. Oh, kan okay, itu. Hikmahnya itu sebenarnya gak disiplin gak main. Ya. Nah, kebetulan di sini asal muasal kenapa kok akhirnya bisa nggak disiplin nggak main. Oke. Mungkin kita kenalan dulu kali ya teman-teman ya. Di sini ada siapa aja. Kenalan lah. Oke, seperti biasa di sini ada aku Aditya Novan sebagai host dan ini ada Mas Wijaya Bakti Persada. Mungkin boleh say hi dulu Mas Yaya. Hai, halo bola. Oke, dan ada Sugeng dah. Gak gitu tapi. Enggak, ini tadi disuruhnya kenalan, Pak. Say hey, enggak suruh sing something gitu enggak. Kamu salah direction. Oke, dan ada Mas Yudan Pranata. Oke, halo teman-teman semuanya. Nah, terus Sugeng. ini bocil gitu ya bocil? Ikut Oke. ada oknum nongol Oh, iya. numpang penggembira. Monggo Mas, boleh diperkenalkan. Numpang tenar deh. Halo guys, balik lagi sama kami Adrian. Aku doang tapi Adrian. Sak ngarep muncul. Jadi kembali lagi kita akan kembalikan ke Mas Novan sebagai host. Oke, baik, terima kasih. Jadi ngomong-ngomong soal gak disiplin gak main ya. Ini temanya alumni Covid, Pak. Gimana? Temanya alumni Covid. Oh bodoh, Saya belum Covid. Gak disiplin gak main. Oh iya. Enggak, dia enggak tahu soalnya kan. Kita kasih tahu dulu. Saya sebagai bintang tamu kan harus kasih tahu. Ternyata yang jadi bintang tamu itu ternyata alumnus Covid. Oke. Iya, sebagai bintang tamu kamu harus kasih tahu dulu, Pak. Gitu. Jadi kita mau bedah ini sebenarnya nggak disiplin nggak main tuh asal muasalnya gimana tuh kan? Gitu. Oke, boleh. Jadi teman-teman, gak disiplin gak main itu asalnya dari mana sih gitu ya. Gak disiplin gak main itu anyway adalah sebuah gerakan, sebuah campaign begitu yang mana terbentuk karena kita itu tergerak gitu lihat banyaknya Makin tingginya angka kasus COVID di kasus Indonesia, COVID terutama di Jogja. Dan terus jadi dipertegas adanya PPKM itu ya. betul, dan banyak sekali orang yang terdampak ya di COVID ini gitu. Makanya Ya ini kita berdua ini salah satu. Oke, sebagai alumnus. Maksudnya kita enggak disiplin. Tapi kan gue orang era PPKM ya. Orang kena masa-masa masifnya ya. Aku kan angkatan tua mas. Oh, berarti belum heboh-hebohnya yang delta-deltaan itu ya. Mungkin nanti kita cerita masing-masing aja kali ya, kita kasih segmen masing-masing. Ya itu untuk setiap memang. orang. Iya. Jadi gak disiplin gak main itu adalah sebuah gerakan di mana kita mengajak orang-orang buat ayo lo disiplin, taat prokes begitu. Karena kalau kita nggak disiplin, kita nggak akan bisa main lagi. Mau sampai kapan kita kayak gini? PPKM diperpanjang aja terus sampai Desember gitu kan. Makanya kita harus disiplin agar next kita bisa main gitu keluarnya. Oke. Gitu sih mas. Oke. Jadi gimana? Gue percaya Covid dong. Oh ya, anyway, teman-teman, Mas Yaya ini baru saja sembuh dari penyakit yang kita takuti selama ini ya. Mungkin bisa diceritakan kali Mas Yaya, bagaimana perasaannya? Ternyata gak enak banget ya. Padahal baru sadar kalau ternyata tuh ya COVID tuh benar-benar ada gitu. Ya bukannya, saya bukan tipikal yang menolak antipati, COVID tuh nggak ada. Terus bombongi itu ngompor-ngompori, ayo rasa percaya COVID enggak juga. Ya dari dulu tuh memang ada, cuman saya kayak nek urung ngerasa gitu, urung percaya. Nah, ini dablek wongnya. Emang dari sini dablek. Nah, ini contoh yang itu tadi ya, nggak disiplin, nggak main ya, nggak disiplin akhirnya kena COVID beneran, makan gitu. Nah, dan langsung ke endingnya aja, nggak enaknya itu sampai sekarang rokok nggak enak gitu. Tapi lucu bro, jadi nggak tahu ya, aku kayak memang udah tiktokan gitu sama ya. Kita kan kalau di kantor selalu tiktokan gitu, jadi kita tuh kayak sif-sifan gitu kena covidnya. Estafet ya, BTW ya. Iya. Jadi kan tahu gitu kan, nanti kan kasihan teman-teman gitu kalau kita berdua tiba-tiba covid gitu kan nggak masuk kantor. Iya, tapi info ya, untuk info aja, saya kan kenanya habis Mas Yudan nih. Itu tuh kenanya
Gara-gara aku. Bukan gara-gara Mas Yudan sebenarnya. Kalau dari kronologis dan di tracking secara asumsi saya aja tuh sebenarnya yang membawa itunya bukan Mas Yudan. Orang itu tuh kamu udah bersih. Aku udah negatif, udah bersih. Itu kita sempat ketemu gitu loh. Udah hampir semingguan ya. Iya. Nah, terus tahu-tahu saya di awalnya itu demam dulu sih, ya demam kayak flu biasa itu loh. Nah itu siklusnya tuh 3 hari demam 3 hari. Nah, Rabunya itu saya udah agak enakan, cuman ya kalau ukurnya kan selalu ya ngerokok udah enak kok belum, nah gitu. Tapi yang rokok belum enak lah. Tapi udah mulai ngerasa pengen rokok. Kalau yang 3 hari sebelumnya tuh belum ngerasa pengen rokok, nggak ada kepinginan, makan juga nggak ada kepinginan. Nah saya lah pas itu udah PPKM ya Rabu itu ya. PPKM itu hari apa ya? 2 minggu yang lalu. PPKM itu kalau nggak salah tuh minggu dimulai hari Minggu 2 minggu yang lalu ya nggak sih? Iya, kamu Seninnya. Seninnya. Jadi pas PPKM. Pas PPKM ya. Nah Rabu itu udah mau gaya, udah mau beraktivitas kembali. Itu lo belum ngecek kan? Kamu belum ngecek. Cuman gaya udah bisa cari tampang di grup itu. Caper kalian pada kalian ya udah sosokan gitu. Udah mau siap beraktivitas, cek dulu lah. Ternyata positif dan anehnya habis dapat surat putusan positifnya itu, kondisinya tuh otomatis jadi ngedrop tuh loh, kayak kena sajas loh, karena kayak ibaratnya tuh kondisi ngedrop tuh gara-gara lihat positif positif itu loh kan. Tapi sama ya bro, sama positifnya tuh juga kayak gitu. Jadi aku kan bulan lalu ya. Mic-nya jatuh. Sorry guys. Jadi kalau aku kan bulan lalu, jadi ceritanya itu harusnya kita mau ke Kalimantan tanggal berapa ya? Tanggal 14 ya? 14 Juni kita tuh mau ke Kalimantan, ceritanya gitu. Tim saya dengan Mas Adianto ini mau ke Kalimantan, ada urusan kantor kan. Nah, tanggal 9 itu orang rumah ada yang positif gitu. Jadi pertamanya nggak bisa nyium gitu kan, nggak bisa nyium, ngecek positif gitu. Posisinya aku di kantor, dikabarin dia positif gitu kan, orang rumah. Terus aku cek lah, wah jangan-jangan aku positif juga, nggak jadi ke Kalimantan nih, jangkrik gitu kan. Ya udahlah aku tes sekarang. Maksudku adalah kalau aku tes sekarang, kalaupun aku positif, aku nggak usah beli tiket kan, nggak sayang gitu loh. Nggak usah. Iya, kepikirannya ke situ gitu sebenarnya. Dan kita bisa prepare, aku nggak usah ikut, jadi siapa harus yang berangkat gitu. Nah tanggal 9 itu aku cek negatif pak, negatif. Aku tanggal 9 itu cek negatif. Terus itu hari Rabu ya? Lupa aku kayaknya ya hari Rabu iya kayaknya. Rabu. Ya. Nah, dia ceknya kan Rabu ya, Kamisnya yang itu apa namanya, simulasi itu kan. Terus besoknya kita beli tiket. Aku kan udah ngerasa negatif. Wah jadi nih berangkat ya kan gitu. Wah jadi nih berangkat gitu kan, beli tiket lah kita. Oke, kita udah beli tiket dan merencanakan bla 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 gitu. Kok Jumatnya aku gergesir. Jumatnya gak enak badan cuk. Jumat gak enak badan, aku ke kantor Jumat itu kan udah tidur seharian tuh ya. Di kantor itu udah tidur seharian gitu. Sabtu Minggu aku coba ke kantor lagi, masih itu drop nggak karuan gitu kan rasanya gitu. Oke, terus harusnya kita berangkat hari Selasa. Seninnya ngecek lah kan. Tapi gitu. kondisi Senin itu udah enakan ya Pak? Udah enakan. Aku ke kantor udah aktivitas. Aja, ya? Udah aktivitas. Demamnya itu cuma 1 minggu gitu. Cuma 1 minggu demam, Senin udah nggak apa-apa Pak. Mungkin meriang gitu ya. Iya, ya cuma kayak orang kecapean aja rasanya. Iya. Tapi udah bisa aktivitas, udah ngerasa sehat lah, udah ngerasa sehat. Oke, kita kan udah beli tiket, besoknya mau berangkat kan harus antigen dong. Waktu itu masih antigen gitu kan. Nah, harus antigen. Kita antigen lagi. Aku positif, jangkrik. Gak jadi berangkat, asem, tiketnya udah hilang. Boncos tiket. Nah, itu sama kejadiannya sama saya. Begitu aku harusnya Senin itu Senin itu masih udah aktivitas, sudah enak. Begitu divonis positif gitu kan, isolasi mandiri, malamnya drop banget. Jadi orang ada anggapan tuh yang memperparah tuh itu ya vonis dari ceknya. Nah ini kan ya anekdot aja. Disclaimer ya, semua yang keluar di podcast ini itu cuman celotekan nggak jelas kita aja ya. Jangan dimaknai mentah-mentah.
Jadi gitu Pak ya. Jadi siklusnya hampir sama ya. Siklusnya hampir sama. 3 hari demam dulu, habis itu gayanya udah oke, divonis. Drop lagi ya. Drop lagi. Emang psikologis COVID itu emang. Tapi itu pas yang Senin itu sing udah mulai gaya mau beraktivitas itu kondisi mau makan itu juga udah biasa aja. Ya selayaknya orang ini sih Pak, selayaknya orang kecapean aja sih. Ya enggak nafsu banget. Nafsunya enggak ya, normal lah tetap. Iya, tapi masih bisa ditolerir. mencerna. Bisa mencerna gitu. Begitu divonis makan enggak enak semua. Iya, ada sebuah lucu ya, kejadian lucu. Tapi ini setelah Mas Hildan selesai COVID ya. Dia kan ketemu tuh kita itu FYI itu belum PPKM ya, belum PPKM kita sempat ketemu. Mas Hildan tuh datang tuh kayak zombie itu lemes dan dia turun 11 kilo. Jadi dia jalan tuh kayak zombie gitu. Dia berat badan sampai turun berapa kilo? 12 kilo Pak itu Pak. Bajunya dia itu sampai kebesaran tuh. Aku begitu sampai kantor diketawain orang-orang. Cari siapa ya Mas? Bangke. Dan itu sama, tolak ukurnya juga rokok. Kalau Mas Hildan kan vape ya. Nah, apalagi vape ya. Vape itu kan bukan nariknya itu kan enggak kayak orang rokok tuh. Nah, gitu kan beda loh. Nah, dia enggak kuat nge-vape tuh. Aku nge-vape nariknya cuma 1 detik Pak, enggak keluar asapnya. Lomba roh aku. Itu kamu pakai sesek enggak? Pakai Pak. Aku sesek itu kayaknya hari-hari ke 6 lah, hari-hari ke-5 ke-6 gitu. Ke-5 setelah positif. Setelah vonis. Oh enggak, kalau setelah vonis. Kalau setelah vonis paling hari ke-3 ya kayaknya ya. Maksudnya dari demam, kalau dari demam itu aku hari ke-6 lah, sekitar hari ke-6 itu. Hari ke-6 itu tuh seseknya wah itu udah kayak mau mati, Pak. Nyawanya tinggal seberapa? Nyawanya tinggal seujung jari, Pak. Aku ada cerita gini, Pak. Aku nyoba. Kan itu kan malas mandi ya. Kayak gitu kan udah malas mandi, malas keramas gitu kan. Aku kan suatu hari kan udah enggak betah gitu kan. Aku mau mandi lah, asem enggak enak ini dahan. Mandi keramas gitu. Waktu keramas, Pak, aku mau mati, Pak. Enggak bisa nafas, Cok. Langsung cari inhaler aku, Pak. Kalau seseknya tuh kayak gimana sih? Mungkin kan kalau yang belum pernah itu kan nggak bisa bedain ya seseknya tuh kayak gimana ya maksudnya. Kalau seseknya itu kayaknya aku gambarinnya kayak orang asma kayaknya ya Pak. Jadi tapi kamu punya asma nggak? Iya, punya komorbid. Enggak ada komorbid aku. Alhamdulillah gitu. Cuman ini fakta menarik ya. Jadi bisa dikatakan yang terjadi dan aku dan dengan Mas Yaya ini kemarin cerita dia itu cukup annoying ya, bisa dikatakan. Kalau parah itu kok kayaknya kita nggak menghargai yang parah Pak gitu kan. Kita kayaknya membahas kayaknya annoying aja gitu. Menyebalkan ya. Iya, menyebalkan. Karena maksudnya sampai mau aktivitas tuh udah asem lah, nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, udah nggak mau ngapa-ngapain, mau buka laptop, mau itu udah nggak bisa gitu loh. HP itu kayaknya mau udah males banget gitu. Dibuang HP. Iya, gitu udah kayak gitu. Nah, tapi kan ada juga orang-orang yang, teman kita sekantor ada 2 nih yang positif lainnya. Ada Azah, ada Real kan, itu sempat positif mereka. Nah, aku dengar mereka tuh kayak biasa aja mereka. Iya memang. Gak ada sesek gitu. Gak ada sesek ya. Mungkin nyaman, batuk-batuk ringan gitu kan, makan gak enak, itu udah biasa lah. Penciuman gak ada gitu. Tapi kalau kita ini sampai sesek sampai gak bisa ngapa-ngapain Pak gitu. Nah itu. Ini yang cukup memperparah ya. Ini kalau ini cocokologiku aja ya. Cocokologiku aja. Ini karena aku nge-vape dan Yaya ngerokok gitu. Yeah. Jadi mau pasti akan mempengaruhi di situ gitu. Memperparah ya. Gitu. Mata nih, Pak. Tapi aku senang berbuka dari orang lebih ratu merokok. Tapi iya memang mungkin ya karena kan saya perokok Mas dan kan juga cukup kenceng. Itu tuh cukup ya bisa dibilang memperparah sebenarnya ya. Buktinya teman kita yang lain yang dia tidak perokok dan tidak vape sama sekali, dia nggak ada komorbid gitu kan, ada komorbid juga sama-sama nggak ada komorbid, mereka juga nggak ada gejala sesek ya. Iya. Makanya kalau aku sih sebenarnya gini ya guys ya, COVID itu ada dan itu nggak boleh menyepelekan. Kita nggak boleh menyepelekan. Cuman kita juga nggak boleh takut.
lebih fokus ke diri kita gitu. Maksudnya bagaimana kita bisa menyehatkan diri kita. Kalau aku sih seperti itu gitu ya. Aku bukan ya bukan yang gampang ya sebetulnya, ya itu tadi. Jadi kita nggak boleh takut, terus maksudnya takut sampai kita nggak beraktivitas, sampai kita ngapain, itu kan terus akhirnya kita secara psikologis, secara mental drop sendiri. Ya itu kan malah lebih bahaya. Gitu ya. Tapi ya memang ya itu sih jancuk sih. aku mau datengin dia kemarin itu, dia belum tes itu, gue tes ya. Jadi sama kayak Mas Yudan, Mas habis selesai Covid itu udah dia ada udah enakan lah badannya, dia mau nyamperin tuh gak tesnya ono. Saya takut gantian. Ketika saya udah sehatan, udah enakan, saya mau ketemu dia juga ono tesnya ono. Ya aku bukannya ya kalau aku sendiri ya, ini aku balik lagi nih disclaimer-nya, aku bukan tidak menghargai para korban pandemi ya. Cuman kalau aku sendiri itu sebetulnya bukannya nyun sewu Pak, bukannya aku takut mati kena Covid sebetulnya gitu loh. Kalau aku nyun sewu aku harus berpulang pada saat kena Covid, ya itu wayahe aku ngomong gitu. Wes waktuku dijemput memang gitu loh kalau buat aku. Cuman annoying-nya itu loh tadi Pak. Malas banget gitu loh melewati masa itu lagi, itu malas banget jangkrik gitu. Dan terus ada ada perbedaan gejala yang dialamin ya antara Mas Yudan sama aku itu ada perbedaan. Kalau Mas Yudan itu sempat kayak mah ya rasanya ya. Jadi itu malah di awal-awal Pak, sebelum sesek. Oh, sebelum sesek. Jadi kayak setelah divonis 2-3 hari itu, hari kedua dan hari ketiga itu mah luar biasa. Perutnya tuh nggak karuan. Tapi karena pola makan juga nggak sih Mas? Atau pola makan piye Pak? Pola makan yo kuwi mah makane. Loh, enggak, tapi semua yang kena mungkin ya yang pernah mengalami Covid itu mesti pola mereka nggak nafsu makan ya. Jadi asupan makannya mesti akan berkurang pasti. Karena bukan hanya nggak enak rasanya, karena nafsunya juga ikut orang sakit gimana sih mesti kan nafsu makan turun juga. Nah, tapi itu ada perbedaannya. Di aku tuh nggak ada gejala seperti itu, nggak ada gejala sakit perut atau seperti mah, itu nggak ada gitu. Nah ini mungkin ya bukannya kita sok komputer ya. Iya, enggak, ini kan asumsi kita. Ini share pengalaman aja, mungkin aja. Dan itu berdasarkan pengalaman yang dialami sama saya sama Mas Yudan, kita komparasikan. Nah ternyata ada perbedaannya ketika saya positif itu, saya cuma konsumsi obat itu cuma 2 macam, dan yang rutin saya minum itu cuma 1, dan itu multivitamin apa sih? Vitamin B kompleks, ada vitamin D juga itu loh. Tapi bukan vitamin C ya. Vitamin C. Kayak gitu-gitulah. Ada satu lagi tuh model obatnya itu, kalau boleh sebut nama, itu namanya Ambroxol ya. Ambroxol itu cuma untuk kayak pengencer dahak lah intinya. Jadi itu pun aku minum ketika aku pas ngalamin mulai rada sesek itu, baru aku minum. Itu beda cerita sama kayak Mas Yudan ya. Iya. Obatku piro gitu? Obatku akeh Pak. Aku sekali minum itu 5 Pak. Sehari 5 kali atau sehari 3 kali Pak. 5 kali 3 kan? Oh. 15 kali. Aku kan karena ini ya, karena apa namanya ngedrop gitu kan, udah malas nggak tahu apa ya. Pokoknya disiapin tak bleb gitu loh. Jadi nah itu, tapi secara logika dasarnya saya nggak tahu, saya bukan dokter juga. Tapi kita sama-sama isolasi mandiri ya kita ya. Iya. Kita isolasi mandiri semua. Secara logika dasar sih, kalau perut kita tuh kan pasti kan kosong, artinya makan kan pasti nggak maksimal gitu, terus dicekoki obat segitu banyak gitu, nah lambung pasti kena Pak. Gitu loh. Nah gitu, tapi memang sebetulnya ya nggak tahu sih ya, itu sebenarnya obat yang aku nggak tahu obat yang bener tuh gimana. Soalnya ada juga yang bilang Covid itu kan sebenarnya belum ada obatnya cuma paracetamol doang kalau lu panas gitu. Mungkin gejalanya ya. Gitu. Ya, terus yang penting ya vitamin, makan aman semuanya. Yang ditangani itu lebih tepatnya harusnya komorbidnya. Gitu. Ada yang bilang kayak gitu kan. Nah tapi aku nggak tahu nih kayak gitu. Tapi kalau yang pengalaman kita, si Yaya ini lebih better nih dari sisi perut gitu kan. Ya itu ya, cukup tidak annoying di sisi perut. Iya, aku annoying Pak, sampai aduh, Pak nggak bisa ngapa-ngapain, itu aku cuma jengking ya Pak. Sakit Pak perutnya Pak. Itu yang tahu itu
Tapi emang makan itu memang nggak karuan sih. Makan nasi itu rasanya mau muntah. Gitu, rasanya mau muntah. Itu aku makan nasi itu sehari cuma 2 suap, Pak. Jadi sempat kayak ngerasain begah gitu nggak sih sebelum sakit itu? Kayak rasanya emang kayak begah, kayak telat makan gitu nggak? Enggak, Pak. Enggak kayak gitu, lebih ke nyeri. Nyeri. Lebih ke nyeri. Gitu. Begahnya sih enggak. Tapi emang iya itu. Tapi kan itu logikanya ya. Saya juga nggak mendalami ilmu kedokteran, bukannya sok tahu, cuman ini pakai asumsi logika bodoh aja sih orang awam. Mungkin nggak sih karena itu tuh lambungnya yang kalah karena asupan obat yang cukup banyak dan tidak diimbangi makanan yang masuk, terus itu tuh kayak naik terus jadi sesek naik. Bisa aja loh. Bisa aja. Gitu. Soalnya orang yang asam lambung juga kan sebelum minum obat itu dianjurkan buat makan dulu. Raketang sesuap nasi. Tapi kan orang asam lambung makan dan mangan kalau enak. Iya, bener. Kalau langsung makan tetepan. Ada orang covid makan apa? Aku sampai bingung, Pak. Aku semua makanan favoritku tak cobain. Indomie gak enak, pizza gak enak, burger kok semua gak enak, Pak. Indomie rasanya jadi aneh. Aneh. Wes gak karuan rasanya. Makan itu wes. Mas Yaya, Mas Yodan kan rano komorbid di rano asma. Lalu asma Mas. Oh. Makanya tak ceritani ini. Alhamdulillah kamu masih selamat ya. Ayo. Alhamdulillah. Makanya tak ceritani. Tapi kamu sempat sesek nggak? Oh iya, ini Adrianto tuh juga sempat covid, tapi itu era masa-masanya belum rame-rame yang isu delta masuk sini ya. Iya, Mas. Itu apa itu? Aku kan ono asma juga covid tuh. Aku wis awalnya podo, awalnya sama kita. Awal sih yang badan yang berisi demam, terus nyeri-nyeri. Nah, terus nafsu makan nih kurang. Nah, terus udah naik lewat 3 hari 4 hari, aku masih demam. Aku demam tuh 2 minggu. 2 minggu demam. Wah, lucu banget, demam 2 minggu. Dan itu nggak turun-turun, flat 2 minggu demam terus. Flat 2 minggu. Itu kepalamu nggak umum gitu? Mas, kepala aku tuh hitam, Mas. Tahu cat mobilnya dog tau, Mas. Gitu, Mas. Cat mobil dog, Mas. Aku ngacari demit. Terus aku kan cerita aku nek ambekan iki ra rasa ambekan. Maksudnya? Aku bernafas tuh ndak kerasa bernafas, Mas. Mati no kowe. Lah iya, maksudnya. bingung, Mas. Iki aku ambekan kurang ngono kuwi to. Aku wis ngono kuwi to. Wah, kok ora ono rasa ono mlebu udara. Oh. Aku kan Bukan dari sisi penciumannya ya. penciuman yo ilang, Mas. Penciuman juga hilang. Cuman rasanya ini kayak tidak ada hirup udara gitu kan. Nek dirungan aku cen rata ra iso ngambu. Tambah Covid iki wong meh ngentut ning arep ndas duwe aku. Tapi bener itu. Itu pas zamanku kena itu Wipol atau karbon. Tak tempelin di hidung tuh gak ada rasanya. Wipol loh, padahal Wipol itu kan jarak kita 2 meteran kan udah kecium ya, 1 meter, 2 meter kan udah kecium. Ya annoying biasanya ya. Ning arep biru. Karena hidung tuh gak terasa. Terus kalau Mas Yaya, Mas Novan, Mas Yodan 2 minggu. Ya, Mas sasi, Mas. Ya Allah Gusti awi, awakku wis 50, Mas. Awakku wis 50 to. Bobotku tuh 50. Meh mau sebulan Covid iki yo 30 gitu. Masuk ngopo. Tenang, cilik tenan awakku sik rampung iki. Jadi yo lidi, Mas. Piting. Lidi iki paling telu, Mas. Ditapuk ceklek. Terus aku ada info cara minum obat sepengetahuanku yang dikasih tahu ibuku sama kakakku kan. Dan udah kamu coba dan udah kamu terapkan. Nah itu tuh lebih efektif untuk minum obatnya. Jadi kita makan, terus jangan langsung minum obat. Jarak 15 menit dulu. Biar makanannya tuh diproses dulu, baru obatnya masuk. Oke. Nah itu teori kan. Teori sing makan obat sing dileboki gedang atau roti kae piye ayo? Yo sak-sake, Mas. Lah katanya setelah berapa menit setelah makan. Nah itu bareng karo makan malah. Piye? Takon nang ibu kowe, Mas. Oh. Jenenge aku, Mas. Kowe kudu nyoba. Dileboki Dibedake yo.
ono bedane ra sing rasane bedane kok ngopo. Nah, aku kan pengobat ya Mas. Kok cah obat to wah. Aku ora maksudku ki obatku kan akeh ono obat ayan, ono obat asma. Oh, aku nek ayan piye? Aku ayan koncoku Mas nduk aku koyo freestyle. Koyo break dance. Iki piye ta Mas ngomongke ayan. Bejane aku pas Covid ki rayan Mas. Orang kumat ya. Padahal demam, heeh. Nek aku kumat ayan, kumat asma, Covid Nabung. Kak dhewe ra ketemu dino iki. Oke, jadi apa hubungannya dengan juga disiplin gak main, Cok? Iya, jadi setelah Covid ada nggak yang bisa kalian suggest gitu ke orang-orang? Itu sebelum aku kena Covid tuh Mas, aku protokol kesehatan tuh. Masker tuh Mas. Wah, bodo amat aku Mas. Aku Sama tuh. Ya. Aku tuh pengikut jaring Mas kemarin. Pengikut benar-benar pengikut atau kamu mengiyakan pola pikirnya dia? Pengikut Mas. Pengikut aku Mas. Covid ki ra ono. Yo ra ono. Baru kuwi Covid, aku kena. Tak pangan omongan gua. Iya, tapi bener itu. Aku pun juga gitu ya, agak lah bisa dibilang ya nggak disiplin ya, abai gitu. Bahkan kan ini contoh yang buruk ya, maksudnya ojo ditiru dan bukan hal yang baik ya. Kapan di jalan itu kan jarang pakai masker ya, jarang pakai masker dan itu ya kalau mau diruntut kita pun juga di kantor tuh udah mulai WFH, kita juga membatasi jarak, terus kita juga mostly pakai masker. Nah dan itu aku nggak tertib di situ, nggak disiplin di situ, nggak pernah pakai masker. Terus apalagi sanitizer, cuci tangan itu sangat-sangat abai lah. Ya kayak kebiasaan orang jorok tuh gimana sih? Nah gitu. Aku termasuk ke kategori itu. Nah ya kena lah akhirnya. Dan itu ya sebenarnya yang bawa itu siapa juga aku nggak tahu gitu. Mungkin bisa aja dari jalan, bisa aja dari mana gitu kayak karena abainya saya sendiri sebenarnya. Ya itu tadi sama sih kalau buat aku ya. Sampai kapan kita mau abai terus? Maksudnya kalau kita kayak gini terus penyebarannya tambah ngawur Pak. Betul, gitu iya. loh, kita nggak bisa beraktivitas normal. Betul. Gitu. Aku sangat merindukan bagaimana kantor kita ramai Pak. Iya. Gitu loh, maksudnya bagaimana kita bisa aktivitas. Goblok. Iya. Gajul-gajulan. Makan bareng Nah, lagi ya. makan bareng lagi gitu. Nah, kalau kita sekarang nggak segera memutus rantai penyebaran ya gimana kita bisa mau kayak gitu lagi? Betul. Gitu. Jadi Dampaknya tuh nggak cuma kita sakit loh Mas. Yang pedagang-pedagang kecil yang Satu lembar. tiba-tiba ngomong biasanya itu 2 lembar, sekarang 1,5 lembar. Lembar apa? lembar apa? Nek tafsir, penafsiranku selembar dek iki 100.000 Mas. Tur mbuh nek 1.000 ya selembar. Setengahnya piye to? Suwe. Jadi nggak ada ukuran atunya ya, ukuran formulanya 1 lembar itu berapa nggak ada ya dia. Intinya berpengaruh ke pemasukannya dia. Iya. Yang pedagang-pedagang kecil tuh yang kita anggap apa ya? Sebelah mata lah kita mandang mereka Covid PPKM ya udah, tapi mereka makan dari mana kalau kita PPKM? Justru malah mereka yang kena imbasnya. Iya. Mungkin kita boleh punya uang banyak, ya standar lah bisa makan, isi bensin, listrik dan lain-lain. Ketika pas Covid pun kita tetap misalnya tetap dapat pendapatan lah ya. Iya. Nah, mereka ya Turun sampai 60% kemarin yang mas-mas apa Bawan kawi dan aku nggak tahu itu pengukurannya gimana. Dia turun 60%, 20% itu dari kita, Pak. Iya. 20% dari kantor kita loh. Kita tiap hari beli soalnya. Ya gitu ya. Jadi seharus kita segera disiplin sekarang supaya bisa normal lagi. Tapi ingat ya, jangan ditakuti. Iya betul. Dan Jangan kalau parno lah. dan kalau kena jangan panik Mas. Betul. Betul, Kalau betul. udah panik, wah selesai kita. Bersalahlah ya. Iya Mas, gitu.
kita bertemu di akhirat saja. Dan yang belum kena juga jangan panik gak sih, kayak panik buying gitu akhirnya beli susu beruang. Itu tuh pas Covid aku tuh gak dapat susu beruang. Tapi diterkaya Mas Agung lemon 2 kilo. Wah, coy. Nanti digatos gitu kan. Kemudian bisa pakai mandi. Dan sabunan. Mau cari Bill Brand dapatnya Cimoli itu aku akhirnya. Enggak ada yang Bill Brand. Rasa-rasa ya, Pak. Iya, tapi Bill Brand itu adalah satu susu yang sangat membingungkan. Iklannya naga. Susu sapi, bungkus beruang, iklannya naga. Juk ngobat Covid. Tapi ya, aku nggak tahu sih emang ya kenapa kok Bill Brand tuh jadi dopingnya orang antisipasi Covid sih. Kan selayaknya susu ya Mas, menetralkan. Tapi ada susu yang lain banyak. Ada susu yang lain yang lebih Aku setuju manjur, sih Pak. kalau itu. Iya, betul. Anak kecil nggak usah ikut-ikut ya. Dua kalah gili. Ini wis rabi Mas. Aku sih cilik aku. Saya kedel. Ya jadi gitu sih Pak. Kita sebagai alumni Covid ya sangat-sangat mendukung tuh benar-benar. Ya betul. Oke, thank you banget teman-teman udah mau cerita ya, sedikit cerita bagaimana pengalamannya kena Covid, terus juga ngasih kita suggestion lah biar gimana kita menghadapi pandemi ini gitu ya. Tetap aja kuncinya ada di disiplin ya teman-teman, balik lagi ke diri kita masing-masing. Tetap disiplin, tetap taati prokes, jangan panik, jangan gegabah, tetap tenang menghadapi ini. Kita semua percaya Indonesia bisa lah melewati kondisi. Betul. Itu aja edisi kali ini. Tunggu episode kita selanjutnya tetap di Tripods. Yes.